bergabung di rumah di Desa Handil 4, Kecamatan Muara Jawa. Selama 4 tahun telah berjalan pengajian, akhirnya timbullah wacana dari para jamaah pada tahun 2008 untuk membuat sebuah bangunan tetap pengajian guru Zena Ilmi di Handil 4. Dengan bantuan dari berbagai pihak, alhamdulillah 8 bulan kemudian bangunan pertama dari majelis pun berdiri. Dan silang beberapa waktu kemudian ada pula permintaan dari jamaah untuk mendirikan sebuah instansi pendidikan, lembaga takmiliyah untuk anak-anak setempat belajar ilmu agama dan membaca tulis Al-Quran. Akhirnya pada tahun 2019 didirikanlah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ibnu Ahmad setiap sore ba'da sholat asyar. Selain daripada itu, ada banyak juga permintaan dari para jamaah dan masyarakat umum untuk menunjuk para murid-murid beliau yang hafal Al-Quran untuk menjadi imam masjid, memimpin tahlil, khatam Al-Quran. Bahkan dari pihak pemerintah Kecamatan Muara Jawa meminta sebagian dari murid-murid beliau untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Akhirnya di tahun 2014 beliau mendapat bimbingan dari Abuya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syaroni Juhri untuk mendirikan sebuah pondok pesantren Al-Quran di mana para santri dibimbing untuk menghafal Al-Quran. Lalu di tahun yang sama dan para jamaah membentuk satu kepanitiaan pembangunan pondok pesantren sesuai arahan Abuya. Dan 1 tahun kemudian terbangunlah satu bangunan memanjang dengan jumlah kelas belajar 3 buah lokal. Akhirnya dengan berbagai macam usaha dari banyak pihak, pada tahun 2016 diresmikanlah pondok pesantren Darul Quran wa Tarbiyah tersebut yang telah dinamai oleh Abuya Darul Quran, dengan harapan semoga dapat melahirkan santri-santri penghafal Al-Quran yang mampu berguna bagi dirinya dan guru-gurunya, keluarganya dan masyarakat luas. Namun atas inisiatif Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Ilmi LC sendiri ditambahkanlah nama Wat Tarbiyah dengan harapan semoga para santri dapat mengimbangi antara ukhrawi dan duniawi. Hal ini dengan sebagai solusi umat untuk menjawab tantangan kemajuan zaman, sehingga walaupun kelak ada santri yang menjadi dokter, polisi, pemimpin daerah atau yang lainnya, mereka mampu mengemban amanah tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan visi misi tersebutlah maka pesantren ini dinamai Pondok Pesantren Darul Quran wa Tarbiyah. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي وهو عرض المحاضرات ب3 اللغات وشرح القرآن. Acara selanjutnya yaitu penampilan santri dengan membawakan ceramah menggunakan 3 bahasa sekaligus disambung dengan syarhul Quran min qibali tulab Darul Quran wa Tarbiyah fa'alihim falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum fabadartum ila fadlil jazili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarram wal muhtaram murabbi ruhina wa ajsadina mudirul ma'had darul Quran wa tarbiyah Kiai Haji Zainal Ilmi Ahmad LC. Mata'amullah bituli hayati syarifah wa kadzalik jami'ul mabaik wal hadirin wal hadirat al ahibbah. Segala puji bagi Allah yang memberi kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Darul Quran wa Tarbiyah Kiai Haji Zainal Ilmi Ahmad LC. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan segala urusan-urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para habaib dan hadirin wal hadirat yang kami cintai. The honorable audience, looking for signs is one of the dallas that are written for every man and woman, so that when they learn, they understand their obligation. So, looking for signs is the first time duty, and then best of it. Hadirin yang berbahagia, mencari ilmu adalah salah satu kewajiban yang dibebankan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, agar suatu hari kelak mereka mengerti kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, mencari ilmu adalah kewajiban pertama kali dan pokok dasar dari semua perbuatan. Wal ilmu ajmalu hilatin yatahalla bihal alim wa huwa akbar ma'na yattabi'u bil munhid fi kulli zamanin wa makanin ka qoulihi ta'ala. Dan oleh karena itu, menuntut ilmu adalah perhiasan terbaik yang dipakai manusia untuk mencapai derajat yang tinggi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. Yang artinya Allah akan mengangkat di antara kalian derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ta'allamu ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal ba'su anhu jihad wa badlahu qurba wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah. Sahabat Muaz bin Jabal berkata, carilah ilmu karena mencari ilmu termasuk golongan perbuatan baik dan ibadah. Mempelajari ilmu pahalanya seperti bertasbih, mendiskusikan masalah ilmu pahalanya seperti berjihad, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengerti pahalanya seperti sedekah. Because science is very important.
so accustom ourselves to look for signs the whole time, because looking for signs is unlimitable as long as we can like being depraved by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Looking for signs begins from swing until top. Dan oleh karena itu mencari ilmu adalah karena menuntut ilmu tanpa ada batasan umur selagi kita mampu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ayuhal hadirin wal hadirat al ahibba, wa yajibu 'ala al walidain an tarbiyatal abna wal banat wa idkhaluhum fil madrasah aw al ma'had liyabtaghu tarbiyatan nafi'ah lid-din wad dunya wal akhirah. Lidzalik qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Hadirin dan hadirat yang kami cintai, wajib atas kedua orang tua mendidik putra-putrinya atau memasukkan mereka ke sekolah dan ke pesantren agar mereka mendapat pendidikan yang bermanfaat bagi agama dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, muliakanlah putra-putri kalian dan didiklah akhlaknya. Generally, one of the biggest problems is parents make effort to look for and get really when their sons is never pay their education, never put into school or Islamic boarding schools, and finally they become stupid one. Dan kesalahan terbesar bagi orang tua adalah terlalu bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan harta benda sehingga mereka tidak memperhatikan pendidikan putra-putrinya atau tidak dimasukkan ke sekolah dan ke pesantren sehingga anak-anaknya menjadi orang yang bodoh. kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ni'mal malu salih lirrajuli salih. yakni anna al-mal tasarrafahu sahibuhu li zadi abna'ihi kanu muta'allimina fil madrasah aw al ma'had hatta saru 'alimin wa salihin alladhina yad'una al-walidain daiman inda hayatihim wa mamatihim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta orang yang paling baik adalah harta orang yang soleh. Artinya harta yang dipergunakan untuk biaya anak-anaknya belajar di sekolah dan di pesantren agar mereka mendapat pendidikan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sehingga mereka dapat mendoakan kedua orang tuanya kelak nanti. Let's remember Allah to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with reciting salawat. Mari kita tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat.
Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والآن ندخل إلى صلب البرنامج وهو موعظة الحسنة. Dan intinya kita masuk ke antara acara inti, yaitu Mau'idatul Hasanah, ceramah agama. Awalan alladhi sayulqiha Fadilatul Habib As-Sayyid Hasan bin Ali Al-Habsyi fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Ceramah yang pertama yang akan dibawakan oleh Fadilatul Habib As-Sayyid Hasan bin Ali Al-Habsyi fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala sa'ir umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita cintai, yang kita muliakan, para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, terkhusus Al-Habib Yahya Al-Muhdar wal Habib Abdurrahman Al-Haddad wal Habib Hadi Al-Haddad
wal Habib Sofi Al-Muhdar, Habib Farid Barakbah, dan para habaib yang lain, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i alun Nabi dhari'ati wa hum ilaih wasilati arju bihim mu'taghadan biyadil yamin sahifati. Al-Imam Syafi'i berkata, keluarga Nabi adalah pintu perantaraku untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berharap, aku bertawassul dengan mereka, para cucu Nabi Muhammad, para keluarga Nabi Muhammad, agar kelak nanti di hari kiamat Allah berikan catatan amalku dengan tangan kananku, kata Imam Syafi'i, sehingga aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para habaib kita dipanjangkan umur, dikabulkan segala hajat-hajat mereka fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan para kiai, para guru terkhusus yang kita cintai, yang kita muliakan, Mudirul Ma'had Kiai Haj Al-Ustaz Guru Zainul Ilmi bin Ahmad Barmawi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah angkat segala penyakit beliau, Allah berikan kekuatan dan kesehatan untuk berdakwah menyambung estafet baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan para guru yang lain, para kiai, para hujjaj, para sesepuh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat dan ta'lim saya kepada antum semua. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita. Kita kumpul dengan satu hati, hati yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan berdiri saya sebagai imtithalul amr, yang dikatakan oleh ulama imtithalul amr khairun min sulukil adab, bahwa melaksanakan perintah itu lebih baik, lebih utama daripada kita menjalankan adab. Pada suatu hari di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk di hadapan para sahabat, sahabat itu selalu berdiri mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakan dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan kita tahu tawaduknya Nabi Muhammad tidak mau dimuliakan. Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau saya datang, kata Nabi, tidak usah ada yang berdiri, duduk saja. Sehingga keesokan harinya saat Nabi datang di hadapan para sahabat Nabi, karena perintah dari Nabi jangan ada yang berdiri, dan mereka itu betul-betul orang yang menjalankan perintah, walaupun sopan santunnya, adabnya berdiri menghormati Nabi Muhammad. Tapi karena perintah dari Nabi mereka jalankan. Dan itulah dalil yang dikatakan oleh para ulama imtithalul amr, bahwa menjalankan perintah itu lebih utama daripada menjalankan adab. Setelah Nabi datang, karena sudah perintah disuruh duduk, jangan ada yang berdiri, tiba-tiba dari belakang ada satu orang yang berdiri. Satu orang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan bin Thabit. Ketika dia berdiri, para sahabat melihat kepada apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Bergumam para sahabat dalam hati mereka, mengatakan, ini Hasan bin Thabit sudah dibilangin Nabi jangan berdiri, perintahnya jangan berdiri, kok dia malah berdiri, melanggar perintah Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW ketika masuk melihat daripada apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabatnya, Nabi bertanya kepada Hasan bin Thabit, wahai Hasan, bukankah sudah kuperintahkan, kata Nabi, kalau aku datang duduk saja, jangan berdiri. Lihat bagaimana sopan santun, adab yang luar biasa daripada sahabat Hasan bin Thabit.
Dia menjawab dengan satu syair indahnya. Dia katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qiyamil aziz fardun wa tarkul furud ma'a mustaqim." Kata Hasan bin Thabit mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berdiriku untuk menghormati seseorang